Ini baru satu posisi seperti rukuk. Demikian pula sujud. Itu juga upayakan dan usahakan anggota sujud semuanya tepat posisi. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian bersujudlah sehingga engkau tumakninah dalam sujudnya. Ini juga seperti halnya rukuk, dari posisinya ya, bahwa anggota sujud itu ada 7 yang harus ditempelkan. Digambarkan idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu arabin. Bila seorang hamba itu sujud, sujudlah pula bersamanya 7 macam anggota. Wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Yaitu yang pertama wajahnya. Nah, kata wajah ini kemudian ada yang menegaskan hanya jabhah. Nah, jabhah itu adalah jidatnya, al-jabhah. Tapi ada yang kemudian mengikutkan hidungnya, anfuhu. Nah, ini tinggal kondisi hidungnya. Kalau kondisi hidungnya mancung mudah ini menempelkan antara jabhah jidat dengan hidung bisa selaras menempel ke tempat sujud. Nah, kalau yang kurang panjang, ya memang takdirnya pendek. Ya, ini hadis ini bisa digambarkan tanpa menyertakan hidup boleh. Ya, karena tidak termasuk yang disebut secara tegas ya bahwa hidung masuk dalam posisi sujud. Sekalipun ada hadis lain yang ketika Nabi menyatakan umirtu an asjuda sab'atin, aku diperintahkan untuk bersujud pada 7 anggota. Yang pertama alal jabhah, ya jidat ini, dahi. Lalu Nabi wa asyara biyadihi ala anfihi, mengisyaratkan tangannya ke arah hidung. Ini yang kemudian dipahami hidung pun termasuk yang disujudkan, yang ditempelkan ke tempat sujud. Ya, intinya upayakan antara jabhah yaitu dahi atau jidat dengan hidung selaras sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian wal yadaini, dalam riwayat kedua telapak tangan. Jadi dalam hadis ada 2 istilah, kaffahu yaitu kedua telapak tangannya, ada yang menggunakan wal yadaini, kedua tangan. Dalam bahasa Arab kata yadun itu adalah telapak tangan. Jadi dalam bahasa Arab kata yadun yang kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tangan itu dibatasi dengan telapak tangan ini ya. Jadi sebagaimana ketika Allah Ta'ala memandu tentang wudu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan-tangan kalian. Allah Ta'ala tidak berhenti pada kata tangan, tapi diiringi dengan ilah, ilal marafiq, sampai ke siku. Ini untuk menggambarkan bahwa tangan itu sampai ke pergelangan. Yadun dalam bahasa Arab itu tangan yang hanya sampai ke pergelangan.
Lalu dalam wudu hendaknya sampai ke siku-siku. Ini juga untuk menunjukkan bahwa cara wudu membasuhnya dari ujung jari, bukan dari siku ke tangan apa ke arah jari-jari. Ya umpamanya kan sekarang ada keran, kemudian airnya mengalir, lalu sikunya dulu yang ditempelkan, airnya mengalir ke arah jari. Itu kebalik. Harus sesuai Al-Quran, dari jari jemari airnya biar mengalir ke arah siku-siku. Ini untuk menunjukkan bahwa kata yadun dalam bahasa Arab itu adalah lapak tangan. Nah maka dalam sujud pun lapak tangannya itu benar-benar menempel ke tempat sujud dan diupayakan menghadap kiblat. Ya, jadi benar-benar seluruh anggota badan dan apalagi yang sudah disebutkan ini bersujud menghadap Allah. Dan ini harus kita sadari. Makanya tidak buru-buru. Kemudian tangan dan sikunya pun harus direnggangkan semaksimal mungkin selama tidak, ya kalau sendirian lebih leluasa, kalau jamaah selama tidak mengganggu sekeliling yang kanan kirinya. Ya ini. Dan juga jangan diletakkan sikunya ke tempat sujud atau lantai. Biasanya ada orang yang kalau sujud tangannya malah nempel ke bawah. Itu digambarkan posisinya seperti posisi anjing. Wah, ini sholat tapi digambarkan Nabi seperti anjing itu. Nah ini juga dilarang. Jadi tidak boleh memposisikan tangan ketika sujud nempel semuanya ke lantai. Ada sebagian orang yang merenggangkannya merasa mengganggu sebelahnya malah tempelkan ke bawah. Itu juga tidak benar. Ya, malah digambarkan sebagaikan anjing. Nah ini naudzubillah min dzalik, dalam istilahnya itu memang agak kasar. Ya. Kemudian juga kedua lapak kaki Nabi menggambarkan dengan waqadamahu, yaitu kedua telapak kakinya, dan dalam istilah lain wa atrafil qadamain, ya, yaitu jari-jari atau ujung-ujung telapak kaki itu pun ditekuk, ya, dan dihadapkan ke arah kiblat. Berarti tidak menggantung. Ada sebagian orang yang telapak kakinya agak diangkat, ya diangkat tidak nempel, malah kadang iseng garuk-garuk gitu. Ini hanya sisipan biar agak sedikit humor. Jadi dalam posisi sujud, ya, karena ada yang gatal di anggota badan, anggota kakinya, kaki yang satu garuk ke kaki yang lain. Ini kan menunjukkan tidak tumanina, tidak khusyuk, ya, termasuk iseng, alasan apapun. Masalahnya gatel nih, kalau dari garuk ya gimana gitu. Akhirnya malah kaki yang satu menggaruk ke kaki yang lain. Nah ini menggambarkan tidak tumanina, tidak khusyuk, tidak tenang. Upayakan betul-betul jari jemarinya ditekan sesuai kemampuan, tentunya menghadap kiblat. Tentu kedua lututnya juga sebagai penopang, ya, penopang tubuh juga harus nempel. Ini semua tentu dalam kondisi yang normal. Jadi kalau ada sakit ataupun yang lain itu pengecualian. Ini dari sisi gambaran, ya, gambaran sujud. Kemudian ada tambahan di sebuah riwayat, umirtu an asjuda ala sab'in wala aqfitu sya'ra wala thiyaba al-jabha wal anfi wal yadaini wal rukbataini wal qadamaini, rawahu Muslim. Yaitu
Nabi menggambarkan bahwa saya dititahkan agar sujud pada anggota yang 7 dan agar tidak merapatkan rambut maupun pakaian. Nah, ini yang diingatkan, pertama rambut, khususnya mungkin rambut yang panjang, agar jangan sampai rambutnya menutupi saat sujud. Juga pakaian tidak menutupi, yaitu pada kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Nah, ini khususnya ketika sujud, ya usahakan hindari rambut ya menutupi anggota sujud, khususnya jabhah atau dahi atau apa tadi kening ya. Ini untuk tidak sampai tertutup ya, rambut, termasuk mungkin peci ya, ini dianggap di sini pakaian. Maka benar-benar sujudnya ini antara kulit, kening, jidat, dahi itu langsung menempel ke tempat sujud, jangan ada penghalang. Tapi ada yang menafsirkan lebih dari ini lagi. Jadi ini di luar standar, karena merasa panduannya keningnya ini harus nempel ke lantai, nggak mau pakai sajadah, nggak mau pakai karpet, ya. Jadi harus benar-benar nempel ke lantai, menganggap ini menghalang sujud. Nah, ini padahal kan tidak demikian maksudnya. Tapi ada saja orang memahami yang aneh-aneh, ya. Jadi tidak mau pakai sajadah, tidak mau pakai alas apapun, harus langsung nempel ke tanah. Nah, padahal tanahnya udah ketutup ke ini keramik. Nah, ini ya nggak bisa lagi nanti. Kalau begitu nanti logikanya sholatnya benar-benar di lantai yang asli, yaitu tanah. Ya, ini terlalu merepotkan ya, Ya tentunya ketika karpet sudah digelar, ya tentu boleh. Sajadah sudah dibuka, ya boleh. Intinya yang menempel pada kepala, ya seperti peci, ya mukena, atau apa yang kain yang mungkin menghalangi ketika sujud, itu diupayakan jangan menghalangi ketika sujud, termasuk rambut. Kemudian ditegaskan lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sujud, ya, dirapatkannya hidung dan keningnya ke lantai. Nah, ini kata-kata al-ardi ini benar-benar untuk menunjukkan bahwa menekan ya. Kalau di sini malah ada kata hidung. Jadi amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi. Jadi merapatkan hidung dan keningnya ke lantai. Nah, kalau ini sudah jelas hidungnya ditekan ini, ya. Yaitu hadis riwayat Abu Dawud. Ini kaitannya dengan kaifiyatus sujud, yaitu dari sisi tata cara sujud. Karena apa? Ini khawatir tadi tidak diterima sholatnya karena rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Jadi yang dikhawatirkan dalam hadis itu hanya dua hal, rukuk dan sujud. Nah, yang mungkin sering terjadi kebanyakan orang dalam rukuk dan sujud yang tidak sempurna. Tapi ini bukan berarti yang lainnya tidak diperhatikan, termasuk baik tahiyat awal ya, atau antara dua sujud. Ini pun pada prinsipnya sama, harus tumaknina antara sujud satu, duduk antara dua sujud, itu juga harus dengan posisi yang baik, tenang, tumaknina. Demikian pula dalam tahiyat itu juga semua dituntut untuk tumaknina. Cuma dalam hadis memang dua hal itu yang disinggung, yaitu rukuk
dan sujud rukuknya baik tapi sujudnya tidak sempurna, dianggap sholatnya tidak sempurna pula, sehingga malah dianggap tidak diterima sholatnya. Atau sebaliknya, ketika sujudnya baik tapi rukuknya tidak sempurna, dianggap juga tidak diterima. Maka pada prinsipnya seluruhnya, baik itu rukuk, sujud, bahkan iktidal, kemudian duduk antara dua sujud, tahiyat, itu diupayakan sesempurna mungkin.